Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Sripo, sore ini tamu Sripo kedatangan camat luar biasa ini. Ini kawan lama saya juga ada kekhususan bahwa Pak Camat satu ini namanya Amiruddin Sandi ini, dia seorang dokter ya. Ini saya kira langka seorang camat yang menjadi dokter. Nanti di pertama itu nanti akan kita tanya ini soal dokternya. Tapi kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sehat Mas Hadi. Sehat. Mas Haji. Mas Hadi ini kok nggak panggil Bang Hadi? Oh, Mas Haji. Mas Haji. Biar Bang awet Haji. muda ya. Ya biar awet muda. Iya. Pak Amiruddin Sandi, sebelum kita obrolan-obrolan yang mendalam, saya ingin tanya dulu. Ini kan sangat jarang sekali seorang camat yang konsentrasi terhadap pendidikan, bahkan mencapai gelar doktor. Bisa diceritakan Pak? Siap. Jadi terima kasih Mas Hadi, salam hormat dan kawan-kawan di Tribun semuanya. Jadi memang bagi saya pendidikan itu penting Mas Hadi. Jadi tapi awalnya dulu saya tidak pernah berpikir sampai ke seperti ini. Jadi 2015 karena saya pada saat itu mengalami apa yang namanya pasang surut jabatan gitu ya. Jadi ketika itu saya ditempatkan di tempat yang mungkin tidak terlalu banyak pekerjaan, daripada saya nganggur-nganggur gak jelas gitu, saya berusaha mendaftar untuk kuliah S3. Saya tidak tahu bakal selesai atau tidak pada saat itu. Jadi ketika ditanya, banyak teman-teman saya yang mungkin agak sedikit gimana, apa bisa apa enggak gitu. Cuma ya saya berusaha, akhirnya 2020 selesailah sekolah itu. Jadi memang pendidikan itulah yang menurut saya nanti paling tidak bisa menyelamatkan kita dalam arus atau badai di dalam birokrasi modern seperti sekarang ini gitu. Jadi alhamdulillah Mas Hadi. Nah, itulah luar biasa ini. Sedikit penjelasan kenapa Pak Amir bisa meraih gelar doktor. Ya. Baik, kita kembali ke masalah kecamatan Pak Amir. Pak Amir, bisa dijelaskan nggak program pembangunan yang sekarang ini sedang digalakkan di Sako? Siap. Jadi Kecamatan Sako itu Mas Hadi salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Luas wilayahnya lumayan besar dan 16 km persegi. Salah satu dari 5 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Penyangga, Banyuasin. Kemudian jumlah penduduknya sensus 2020 ada 108.000 jiwa. 108.000 jiwa. Kalau diibaratkan, kalau saya tidak salah data, Prabu Muli 130 ribuan, 140 ribuan, berarti hampir mendekati satu kabupaten. Dan untuk peringkatnya penduduk terbanyak itu Sako nomor 2 Kota Palembang. Jadi memang tentunya banyak sekali masalah sosial, ekonomi, ya karena di di Sako itu murni semuanya 85% pemukiman. Jadi kita tidak punya hotel, tidak punya mall, tidak punya tempat-tempat yang umum lah yang sifatnya stadion misalnya atau itu tidak punya gitu. Kita punya pasar tradisional yang mungkin di Kota Palembang ini kecamatan yang paling banyak punya pasar tradisional itu di kami di Sako. Iya, jadi ada 3 pasar tradisional gitu kan. Jadi memang permasalahannya cukup banyak, penduduknya juga padat dan memang kebanyakan dari campur-campur gitu. Jadi urban sekali ini. Heterogen. Jadi dari berbagai ras, suku, kemudian juga banyak pensiunan di situ. Jadi kalau informasi bahwa perumahan Pusri di Sako itu ada 3. Di Pusrinya sendiri cuma ada 1 gitu. Jadi masjid Pusri Akobah itu di Pusri ada 1, ada 4, 3-nya di Sako. Jadi apakah lingkungannya enak atau gimana? Saya kurang tahu juga, tapi memang lingkungannya saya lihat memang situasinya mungkin saat itu jauh dari perkotaan lah tetangga itu. Tapi kalau sekarang kalau ke Kenten terkenal dengan macetnya gitu. Luar biasa. Jadi kalau ke BKB itu 45 menitan. Nah itu Mas Hadi. Terus Pak Dr. Amir, apa potensi Kecamatan Sako ini? Baik itu potensi ekonomi atau potensi wisatanya? Ya, jadi Kecamatan Sako ini kan tadi saya sampaikan
bahwa 85% itu adalah pemukiman. Jadi ada perunas di situ, ada rumah pusri di situ dan sebagainya. Jadi kita memang sepertinya fokus pada pembangunan perumahan atau apa namanya banyak ya developer baru membangun kawasan-kawasan pemukiman baru di kawasan itu. Nah, untuk potensi sawah kita tidak punya, tapi kalau perkebunan kita punya walaupun sedikit. Dan untuk diketahui salah satu penyangga kebun, penyangga sayur gitu ya di Kota Palembang itu salah satunya ada di Sako, ya daerah-daerah Talang Jering dan sebagainya. Kemudian kalau potensi wisata, kalau Sako ini identik dengan Simpang Dogan. Nah, Simpang Dogan itu dari tahun 84 sudah ada Simpang Dogan. Jadi saya lahir di situ baru sudah ada Simpang Dogan. Jadi memang iya, jadi dogannya tidak pernah putus di situ dan selalu ramai. Jadi banyak juga mantan-mantan pejabat di Sumatera Selatan, mantan-mantan ya orang-orang penting lah, tokoh-tokoh penting di Sumatera Selatan yang sekarang mungkin di Jakarta. Dia kalau ke Jakarta, pulang ke Palembang pasti mampir ke Simpang Dogan karena banyak kenangannya di situ. Nah, itu potensi wisatanya mungkin di situ. Jadi memang potensi wisata yang lain itu ya tadi karena pemukiman tadi, jadi banyak yang berkunjung ke orang tuanya di situ kan. Jadi banyak itu karena komplek lama gitu, jadi banyak orang-orang tua, sesepuh-sesepuh Palembang ada di situ. Berarti termasuk kawasan lama. Kawasan lama. Jadi Sakonya terbentuk 89 tahun 89. Ya, terpisah dari Musi Banyuasin pada saat itu. Jadi tahun 89. Jadi luas wilayahnya juga. Kemudian di tahun 2007 dimengkarkan kembali jadi yang Sematang Bora. Pak Mir, bagaimana budaya masyarakat Sako? Apakah mereka sangat antusias mendorong program pembangunan? Jadi masyarakat di situ terbagi menjadi dua menurut saya. Jadi ada yang memang sifatnya urban itu dalam arti dia katakanlah menengah ada, di bawah menengah ada, di atas juga ada, menengah ke atas juga ada. Jadi memang beragam. Tetapi ada juga yang sifatnya keluarga-keluarga baru. Jadi di daerah orang itu banyak keluarga-keluarga baru yang ngambil rumah subsidi dan sebagainya. Jadi respon masyarakat terhadap pembangunan ini sebenarnya sangat luar biasa. Mas Adi. Jadi luar biasa karena kami juga beberapa program-program pemerintah Kota Palembang termasuk kategori mudah untuk diarahkan, dalam arti mereka mau dan menyambut baik setiap program-program pemerintah. Oh, jadi sangat kondusif. Sangat kondusif, alhamdulillah sangat kondusif karena memang sepertinya tempat tempat istirahat gitu ya. Tempat istirahat. Kira-kira program apa yang membuat Pak Amir ini bangga menjadi camat Sako? Tadi di luar podcast kan ada cerita sebelumnya kan sekda masuk Pemprov dan camat. Nah, kira-kira apa yang menjadikan Pak Amir bangga gitu? Betul. Jadi saya sebenarnya tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang camat itu. Dia kalau dulu sebelum membuat 2014 adalah seorang kepala wilayah. Kalau sekarang kan penyesuaian undang-undang kita sebagai perangkat daerah. Tetapi masyarakat tetap mengakui kita sebagai katakanlah orang yang dituakan di lingkungan kecamatan. Jadi perbedaannya ketika itu saya pernah menjabat beberapa jabatan yang lain. Camat ini menjadi orang yang terdepan lah dalam kaitan ketika masyarakat ada permasalahan. Sering juga saya menemukan masalah-masalah sosial yang memang kadang-kadang menyangkut kemiskinan, kadang-kadang menyangkut dengan hal-hal yang rumah tangga, KDRT dan lain sebagainya. Jadi memang sangat kompleks. Nah, dan di situ saya bangga karena saya mungkin kalau dibilang sudah cukup tua ya lumayan gitu. Tapi kalau masih dibilang muda ya lumayan juga. Usia berapa? Sekarang 38 tahun. Jadi kadang-kadang ya saya bangga juga karena banyak juga yang mungkin orang-orang yang mungkin punya kesempatan yang lain tetapi mungkin tidak seperti saya. Jadi saya bangga sekali jadi bagian dari Kecamatan Sako. Sebelum di Sako atau pernah ke kecamatan lain? Saya sudah pernah bertugas termasuk Sako jadi 3 kali. Kecamatan. Jadi pertama dulu di Bukit Kecil, saya awal bekerja dulu di Bukit Kecil,
kemudian di Kalidoni sebagai sekretaris camat, kemudian terakhir di Sako. Bisa. Tapi kalau untuk di kecamatan, saya pernah tugas di Ogan Komering ini di Kayu Agung, di kecamatan Kota Kayu Agung, di Kelurahan Paku itu saya pernah bertugas di kelurahan di situ. Jadi memang kultur masyarakat juga beda, gitu. Jadi memang banyak penyesuaian. Jadi untuk sementara ini track recordnya di kecamatan ya, sebelum masuk ke kota. Sekarang Pak Dr. Amir ini masuk ke pribadi ya, karena ini bagaimana itu ditonton oleh dulur-dulur Sripo yang sebagian besar juga anak-anak muda. Iya. Nah, kita berharap sih inspirasi dari Dr. Amir ini bisa menginspirasi mereka. Pak Amir, bisa diceritakan nggak kisah masa kecil sampai remaja dan perjuangan masuk sekolah, lalu kuliah? Oke, baik. Saya dulu Mas Haji sekolah SD di Yayasan IPA Palembang. Jadi mungkin zaman itu saya mungkin cerita orang tua. Iya. Jadi saya dulu mungkin kurang terlalu fit lah bahasanya seperti itu. Oh iya. Ya, jadi ini semua. Namun seiring waktu berjalan saya berusaha bagaimana. Karena saya tidak terlalu rajin berolahraga. Sebenarnya tidak terlalu rajin berolahraga. Jadi saya lebih menyukai seni, menggambar, menyanyi, bermain musik gitu. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini kadang-kadang kemampuan seni saya itulah yang kadang-kadang membuat saya lepas dari masalah kadang-kadang. Jadi kemampuan saya menganalisa itu kadang-kadang saya kaitkan dengan situasi-situasi kreativitas. Gitu. Kemudian SMP saya di Saperu 1 di Kamboja. Kemudian juga saya di SMA di Saperu 1 Pangau. Nah, jadi memang SD, SMP, SMA itu alhamdulillah Mas Hadi. Saya selalu dapat nilainya itu yang baik terus, bagus terus. Ya, tapi walaupun itu saya menyadari bahwa orang tua, terutama ibu saya, dulu waktu saya SD memang didikannya lumayan keras karena ibu dulu guru. Jadi memang dia didik saya memang harus kita menjadi belajar, tidak ada kata lain selain belajar. Dari itu alhamdulillah ketika masuk di STPDN juga saya sudah lumayan mandiri. Kemudian juga S2 saya di MAP Unsri tahun 2007, kemudian selesai 2010. Kemudian 2015 saya S3 di Unsri lingkungan, ya ilmu lingkungan, dan 2020 selesai. Kemudian 2019 saya mengambil S2 lagi, tapi belum selesai sampai sekarang di ilmu komunikasi magister di Stisipol. Gitu. Jadi ngajar merangkap menjadi mahasiswa. Jadi ngajar itu di MAP Stisipol, kalau mahasiswanya di ilmu komunikasi S2 juga. Jadi memang sampai hari ini saya berpikir bahwa pendidikan itu adalah cara orang menilai kita. Jadi terlepas daripada kita kuliahnya di mana, sekolahnya di mana. Jadi kadang-kadang image dari masyarakat ini memang masih ini pendidikannya setinggi apa. Kadang-kadang seperti itu. Nah, banyak juga yang mungkin lulusan-lulusan sekolah yang bagus dan sebagainya. Belum tentu mereka kemudian bisa bersaing di masyarakat di lingkungan kerja. Jadi tergantung dari kita. Nah, pengalaman saya dulu memang mungkin ketika masa kecil saya tidak terlalu banyak warna lah ya, karena saya di sini belajar gitu ya, dan mungkin seni gitu yang alhamdulillah orang tua juga mensupport itu ketika saya rajin latihan musik ya itu gitu kan. Sampai sekarang masih alhamdulillah masih. Jadi saya juga itu untuk musik inilah rasa penat lah kira-kira. Atau menghibur masyarakat Saku bisa juga. Maka dari itu saya kebetulan juga karena dulu ketika saya bergaul dengan orang-orang yang mungkin seni gitu ya, identiknya kan dengan mungkin kurang kurang pendidikannya kurang gitu kan. Rata-rata kebanyakan persepsi orang seperti itu. Kalau dia mulai agak aut-autan main band gitu kan, mulai kamu mau jadi apa gitu. Padahal ya sebenarnya contohnya salah satu saya gitu. Ketika itu ya saya berusaha untuk menunjukkan bahwa ya, seni itu juga bisa bermanfaat untuk kita nih di masa mendatang itu cara berpikir kita lebih kreatif.
Oh, jadi seni ini akan mensupport kehidupan pendidikan dan sebagainya. Iya, betul. Dulu kan mungkin paradigma yang ada itu ketika orang tua gitu kan harus nilai akademiknya harus baik, harus bagus selalu. Sementara kadang-kadang hobi kita melukis, hobi kita bernyanyi, hobi kita bermain musik, mungkin kadang-kadang bagi sebagian orang tua dulu itu kadang-kadang masa depannya belum jelas gitu kan. Nah, alhamdulillah saya semuanya jalan. Tapi menurut Dr. Amir, seni itu justru merupakan dasar nanti. Dasar. Jadi dasar bagi saya untuk berpikir lebih kreatif. Luar biasa, ini inspirasi juga bagi dulur-dulur Sripo. Jadi tetap kembangkan bakat-bakat seni. Nggak usah khawatir, nanti akan menjadi bekal. Betul. Oke. Nasihat orang tua tentu pernah dinasihati sama Pak sering. Tentu masih membekas. Adakah prinsip hidup orang tua yang sampai sekarang masih membekas dan dijalankan untuk anak-anak? Betul. Jadi orang tua saya selalu mengajarkan begini, bahwa kami itu papa saya kami selalu saya cuma membuatkan tangganya untuk kamu mencapai tangga sendiri. Jadi silakan buat tangga kamu sendiri untuk naik ke atas. Jadi batas tangga yang saya buat batas ini saja. Silakan kamu buat tanggamu sendiri. Jangan pernah mengandalkan orang tua, jangan pernah mengandalkan orang lain. Kamu bekerja, belajar gitu. Jadi memang alhamdulillah dari kecil saya selalu jadi mandiri. Mandiri. Sejak dari kecil. Jadi memang dari kecil kita selalu diajarkan mandiri dan juga memang kalau pendidikan nomor satu. Jadi fasilitas kaitan zaman dulu gitu kan. Saya kaitan pendidikan selalu di nomor satu kan. Tapi kalau ada hal-hal yang mungkin sifatnya yang konsumtif itu mungkin agak nomor kesekian. Itu orang tua saya mengajarkan. Jadi di lingkungan keluarga Pak Dr. Amir ini bahwa pendidikan itu nomor satu, menentukan, dan itulah untuk bekal di kehidupan selanjutnya. Sangat luar biasa. Adakah kata-kata inspirasi Pak Amir untuk kaum muda Sripo kita ya? Sehingga kaum muda ada yang bisa meniru dengan kisah suksesnya Pak Dr. Amir. Camat juga seorang dosen, seorang mahasiswa lagi, luar biasa. Ya, jadi gini Mas, saya diajarkan orang tua. Ini bukan masalah ide. Jadi it's not about ideas, but it is about how to make ideas happen. Jadi bagaimana menciptakan ide itu kemudian jadi. Kalau kita bicara saja, kita mengeluarkan pendapat begini, tapi tidak ada yang jadi. Nah, jadi prinsip saya, sekecil apapun perubahan itu, sepanjang itu baik, itu bagus. Maka dari itu, saya berusaha di kecamatan, di tempat saya bekerja, saya berusaha membuat perubahan-perubahan yang baik, walaupun kecil itu, mungkin manfaatnya tidak terlalu besar, tapi saya berusaha untuk ini. Jadi kadang-kadang orang, saya pengen begini, dan terusnya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Kenapa tidak kita mulai dari hal-hal yang sederhana saja? Nah, jadi salah satu yang saya kemudian buat di Kecamatan Sapo, kami punya inovasi namanya sistem antar cepat layanan administrasi resmi kecamatan. Jadi kita sebut dengan Silancar. Jadi, itu aplikasi atau? Itu makanya. Jadi Silancar ini layanan antar surat. Jadi alhamdulillah kami baru saja dapat informasi bahwa kami masuk juara harapan 3 lomba camat inovatif saya Sumatera Selatan tahun 2022. Sesungguh itu. Selatan hari Senin besok tanggal 12 itu dapat penghargaannya penyerahannya dari Balitbangda Provinsi. Jadi Silancar itu layanan opsional. Jadi saya berpikir begini, ketika warga masyarakat, katakanlah kita generalisir warga masyarakat yang mungkin menengah ke bawah, dia mengurus surat tertentu di kecamatan, katakan surat waris, surat apapun itu yang sifatnya memang kebutuhan dasar, surat domisili, surat keterangan apa, atau ke kantor lurah. Nah,
kadang-kadang Pak Camat, Pak Lurah ini dia rapat di Pemkot, di DPR, di Jakabaring dan lain sebagainya. Sementara waktu yang dibutuhkan untuk kembali lagi ke kantor kurang lebih sekitar 45 menit. Nah, sementara kadang-kadang sehari bisa 1-2 rapat. Jadi saya berpikir warga yang datang mengeluarkan biaya, mungkin naik ojek online atau apapun, ke kantor hanya untuk mendengar jawaban bahwa Pak Camat belum datang atau Pak Lurah belum datang, nanti ya Bu, atau Pak Camat masih rapat. Ya karena bukan keinginan saya juga sebenarnya untuk demikian, karena saya juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan lain di luar kecamatan. Sehingga kadang-kadang itu juga menyulitkan warga-warga ini ya. Saya pernah kalkulasi Mas Hadi, jadi dari Borang itu ke kantor camat itu biaya online, ojek online-nya kurang lebih sekitar 10.000. Kalau dia bolak-balik 20.000, hanya mau mendengar staf saya ngomong bahwa Pak Camat nggak ada, Pak Camat belum ditanya, sudah belum. Kemana Pak Camat? Pak Camat rapat besok ya Bu, atau mungkin alangkah kasihannya. Kemudian juga memperkecil resiko adanya kecelakaan dan sebagainya. Maka itu saya buat inovasi si lancar ini. Nah, menurut saya inovasi itu syaratnya ada 4. Yang pertama gratis, kedua aman, ketiga aplikatif, ya, kemudian yang keempat nyaman. Cuma 4 saja menurut saya syarat inovasi itu. Aman, nyaman, gratis, aman, aplikatif dan nyaman. Jadi gratis itu ya pasti semua gratis. Kemudian aman, bahwa apa yang kita berikan, apa yang masyarakat ketika saya datang ke kantor, saya nitipkan data, saya jaminannya bahwa pasti itu akan selesai. Itu aman. Kemudian aplikatif, bahwa inovasi itu tadi yang ditanyakan Mas Hadi, bahwa ketika aplikasi inovasi ini pakai aplikasi, masyarakat harus login, masukkan email, masukkan apa semua dan semuanya, belum tentu semua masyarakat bisa menggunakan. Sehingga saya mengamati kita perlu penyesuaian aplikasi itu di mana kita menerapkan inovasi ini. Maka dari itu saya buat sesimpel mungkin. Jadi ketika sudah nyaman, simpel 3-nya dapat, maka masyarakat akan nyaman untuk menggunakan. Nah, jadi layanan si lancar ini saya buat sesimpel mungkin. Datang, ibu rumahnya di mana, Pak Camat tidak ada, tunggulah di rumah, kami antar. Cuma itu saja. Kalau mau diantar, kalau misalnya, oh biar saja ibu, bapak, saya mau sekalian ke pasar misalnya, itu silakan saja. Tapi alhamdulillah kebanyakan masyarakat warga yang sekarang berurusan di kantor Camat Sako ataupun kantor Lurah Kecamatan Sako, dia memilih untuk bisa diantar gitu, bisa gitu. Jadi kita siapkan petugasnya, kita antar gratis. Nah, alhamdulillah bisa bantu warga mengurangi beban baik ekonomi maupun resiko-resiko lain selama di perjalanan. Alhamdulillah. Jadi itu inovasi yang saya buat sesimpel, sesederhana mungkin, dan itu juga yang mungkin dilirik oleh juri, kemudian saya bisa jadi juara halaman 3 itu. Karena ternyata tidak ribet gitu kan. Oh, ini luar biasa ini Pak Dr. Amir. Nah, satu lagi Pak Dr. Amir. Ini kira-kira ada nggak kata-kata mutiara? Kata-kata mutiara yang bisa disampaikan ke kaum muda ini? Jadi gini, Mas Hadi, saat sekarang ini kita memang dituntut untuk melek teknologi. Kita harus paham teknologi. Mungkin Mas Hadi kenal saya sudah bertahun-tahun. Ya, lama. Saya tidak punya media sosial. Sampai hari ini tidak punya media sosial. Mungkin orang di pejabat Pemkot yang tidak punya media sosial cuma saya. Saya tidak punya Facebook, saya tidak punya Instagram, saya tidak punya apa. Saya punya hanya akun YouTube saja yang sekali-sekali saya pakai untuk ya saya pengen nyanyi gitu, saya pengen nampil gitu. Gitu aja. Selebihnya sarana aktualisasi diri saya, saya buat dengan cara yang lain. Jadi salah satu upaya saya ketika teknologi itu begitu memenjarakan kita manusia, itu saya berusaha untuk bagaimana saya berpikir bahwa saya tidak usah tergantung dengan yang namanya media sosial. Nah, maka dari itu saya berpikir bahwa ini media sosial untuk apa gitu. Oke lah sekali 2 kali gitu kita perlu tahu nih kegiatan Mas Hadi apa gitu. Tapi ketika saya selalu melihat kegiatan orang lain, kemudian akan rasa timbul saya rasa tidak suka, mungkin pengen seperti itu, pengen bagaimana gitu. Sehingga kadang-kadang iri dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang hal itu tuh menyebabkan perilaku-perilaku yang di luar daripada aturan. Salah satu perilaku koruptif itu
menurut saya penyebabnya adalah karena kita melihat orang lain. Iya. Karena kita pengen seperti orang lain, kita pengen liburan ke kemana, ke Australia, ke Hong Kong misalnya. Karena kalau saya hari ini, istri saya sering cerita, Pak, ini lagi di mana misalnya. Maksudnya saya nggak lihat, gitu kan. Tetapi kemudian apakah saya kurang update dengan informasi atau tidak? Jadi menurut saya salah satu banyak hal kita bisa memperoleh informasi itu. Salah satu lewat Tribun, Seripo, itu saya selalu rajin gitu. Lihat apa namanya berita-berita yang baru-baru gitu. Alhamdulillah ya, karena saya juga orang jurnalistik, jadi saya paham dengan platform yang ada di media massa. Kadang-kadang opini itu digiring untuk menciptakan untuk menciptakan suatu situasi tertentu. Tapi ketika ini adalah sebuah produk jurnalistik, nah gitu, Undang-Undang 49, itu saya masih ingat tentang pers gitu kan. Nah, jadi bahwa itu sudah ada saringannya, sudah ada acuannya, sehingga ketika kita membaca itu, insya Allah kita yakini bahwa itu valid. Ketika kita baca media sosial, kadang-kadang kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi mungkin hal ini bisa dijadikan semacam pelajaran lah, bahwa anak muda sekarang itu jangan terlalu dia sibuk dengan kita melihat saja. Sementara kita sendiri begini-begini aja. Gitu. Jadi sementara kita sendiri kita sibuk melihat scroll gitu kan, tapi kita sendiri begini-begini aja. Jadi harus diimbangi dengan juga bagaimana kita aktualisasi diri. Berarti kita fokus terhadap diri kita. Fokus terhadap diri kita, dan ya sudahlah gitu, kita anggap sebagai bumbu-bumbu kehidupan ketika masuk di media sosial. Apalagi sekarang banyak media-media yang gambarkan cerita-cerita yang tidak mungkin tidak bagus lah untuk anak-anak dalam usia-usia tertentu gitu kan. Tindakan-tindakan artis-artis misalnya, itu saya selalu filter itu, dengan saya juga tidak menggunakan media sosial. Itu Kata-kata mutiara yang saya saat ini, jangan melihat orang lain, fokus terhadap kemajuan diri. Betul. Sangat luar biasa. Ini terima kasih Siap, Pak Dr. Aminuddin Sandi, Camat Sako. Ditunggu kehadirannya di Sako. Siap. Nah, kita tim Tribun, Seripo juga pas akan jalan santai main ke Sako. Luar biasa. Demikian Dr. Seripo. Mudah-mudahan tamu Seripo memberi inspirasi kepada Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.